Abu Nawas mengerjai peramal palsu. Cerita Abu Nawas kali ini bermula dari suatu hari kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang, ia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak, hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu, beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk meminta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tak kunjung datang. Dan anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini tentu membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir agak lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangan. "Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali anakku, kamu datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya tentu saja bisa wahai anakku, aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda, sudah bisa menghindar. Berarti Anda pembohong dong," ujar Abu Nawas. "Oh, tidak wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Lantas kenapa tadi tidak menghindar sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu sengaja aku membiarkannya," jawab si peramal palsu. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal. "Anda salah," balas Abu Nawas sambil menghancurkan barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan. Banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Dan singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia, dan kenapa engkau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?"
Cerita Abu Nawas. Lalu saat hamba menghancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, minimal ditaruh di kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong. Jelas Abu Nawas. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan, dan orang yang mengaku peramal itu menjadi kapok dan tak berani membuka praktek ramalannya. Surat ajaib yang bisa merubah wajah. Ini adalah cerita tentang wali Allah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal dengan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya. Manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan, pada suatu hari salah satu murid Syekh Junaid al-Baghdadi sedang menyepi di suatu daerah yang bernama Basroh. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu, ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya, datanglah temannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat dari Syekh Junaid al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah selama 3 hari ini? Aku bekerja untuk menghilangkan warna hitam yang ada di wajahmu, agar wajahmu kembali seperti semula." Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya, dan akhirnya ia bertaubat memohon ampun kepada Allah. Kisah selanjutnya. Habib bin Muhammad al-Ajami adalah seorang wali Allah yang mempunyai karomah luar biasa. Pernah pada suatu hari, ada seorang wanita tua datang kepadanya. Ia bersimpuh di depan Habib dengan sangat memelas hati. Wanita tua itu kemudian berkata, "Wahai Habib, aku memiliki seorang putra yang telah lama meninggalkanku. Aku sudah tidak sanggup lagi berpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah. Semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku." Mendengar pengaduan si wanita tua, Habib al-Ajami bertanya, "Apakah engkau punya uang?" Wanita tua itu menjawab,
"Iya, aku punya uang 2 dirham." "Berikanlah uang itu kepada fakir miskin," perintah Habib Al-Ajami. Kemudian Habib Al-Ajami berdoa kepada Allah agar anak wanita tua itu kembali. Setelah selesai dengan doanya, Habib berkata, "Pulanglah, putramu telah kembali." Wanita tua itu pun menuruti perintah Habib. Ia segera mohon pamit untuk pulang ke rumahnya. Belum juga sampai di rumahnya, sang anak dilihatnya sedang berdiri di depan pintu menantikan dirinya. Betapa bahagia hati wanita tua itu. "Wahai anakku, kau telah kembali," serunya penuh kegembiraan. Lalu ia segera mengajak anaknya menghadap Habib Al-Ajami. Kemudian Habib bertanya kepada anak tersebut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu?" Anak tersebut menjawab, "Waktu itu aku disuruh guruku membeli daging di daerah Kirmani. Namun saat dalam perjalanan pulang, bertiuplah angin yang besar dan kencang. Angin tersebut membawaku terbang entah kemana. Tiba-tiba terdengar olehku sebuah suara yang keras. Wahai angin, demi doa Habib Al-Ajami dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya. Seketika itu pula aku sudah berada di rumahku," kata si anak menceritakan. Itulah salah satu dari sekian karomah yang dimiliki oleh Habib Al-Ajami. Namun sebelum ia bertobat menjadi waliullah, dahulunya ia adalah seorang rentenir yang kaya raya. Kesibukannya sehari-hari adalah berkeliling menagih hutang. Ia berkeliling untuk mencari orang-orang yang berhutang kepadanya untuk kemudian menagihnya. Bila yang ditagih belum punya uang untuk membayar, maka ia akan meminta dibayar dengan kulit domba atau lainnya yang setimpal dengan piutangnya. Inilah yang dilakukannya sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, ia pergi menemui seorang lelaki yang hendak ditagih hutangnya. Ternyata orang yang dicari tidak ada di rumah. Ia hanya mendapati wanita yang merupakan istri si penghutang. Karena orang yang dicari tidak ada, maka ia meminta kulit domba kepada istri lelaki tersebut. "Aku jauh-jauh datang ke sini tapi tidak mendapatkan uangku. Berikanlah aku kulit domba sebagai pengganti ongkos perjalananku," kata Habib Al-Ajami. "Wahai tuan, suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa." "Oh iya, kami telah memotong seekor domba, namun tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberikannya padamu," jawab si wanita. "Oh, itu juga boleh," balas Habib. Ia berpikir setidaknya ia dapat membawa pulang leher kambing untuk dimakan bersama keluarganya. Kemudian Habib berkata, "Rebuslah dulu leher dombanya." "Aku tidak memiliki kayu bakar, tuan." "Baiklah, aku akan membawakan beberapa kayu bakar," ucap Habib Al-Ajami. Kemudian ia pergi untuk mengambilnya. Sementara si wanita tadi menyiapkan panci. Singkat cerita, masakan leher domba itu pun telah matang. Ketika hendak dituangkan ke dalam mangkok, tiba-tiba datanglah seorang pengemis untuk meminta makanan. Tetapi Habib membentaknya dan berkata, "Yang kami miliki ini hanya sedikit. Jika kami memberikannya kepadamu, maka tidak ada yang dapat kami makan nanti malam." Sang pengemis itu pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa dan putus asa. "Wahai wanita, tuangkan masakan itu ke dalam mangkok, biar aku bawa pulang," kata Habib kepada si wanita. Tapi ketika si wanita melihat isi di dalam panci masakannya sudah berubah menjadi darah yang berwarna hitam, lantas ia pun menemui Habib dan menarik tangannya untuk menunjukkannya. "Wahai Habib, lihatlah,
akibat perbuatanmu kau telah membentak pengemis dan mencacinya, dan juga akibat praktik ribamu. Beginilah yang menimpa kita di dunia ini. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api yang membara di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah padam. "Wahai wanita, aku menyesali atas segala yang pernah aku lakukan," ujar Habib Al-Ajami. Namun ternyata esok harinya Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk ditagih. Ketika ia melintasi anak-anak yang sedang bermain, mereka berteriak kepadanya, "Lihat itu, Habib si lintah darat. Jangan dekat-dekat agar debunya tidak menempel pada tubuh kita dan membuat kita terkutuk seperti dirinya." Ucapan dari anak-anak tersebut sangatlah merasuk ke dalam jiwa Habib. Ia merasakan sakit yang mendalam. Hatinya bagaikan pecah berhamburan. Dan untuk menenteramkan hatinya, ia pergi ke sebuah majelis milik Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di sana, tampak Syekh Hasan Al-Basri sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam isi ceramah tersebut, ia menyebutkan tentang ancaman-ancaman atas perbuatan riba. Hal ini membuat Habib gemetaran dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia pun bertobat di bawah tuntunan Hasan Al-Basri. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan Al-Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari majelis pengajian, di tengah jalan Habib berpapasan dengan seseorang yang berhutang padanya. Orang itu pun hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Habib. "Hei, jangan lari. Mulai sekarang akulah yang harus melarikan diri darimu," kata Habib sambil berlalu meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, ia juga kembali melintasi jalan di mana anak-anak sedang bermain. Mereka pun kembali berteriak, "Lihat, itu Habib yang bertaubat. Jangan dekat-dekat agar debu kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah para pendosa." Mendengar teriakan tersebut, seketika Habib menangis terharu. "Ya Allah, baru sehari aku bertaubat, namun Engkau telah memuliakan namaku di hati manusia dan membuat namaku masyhur karena kebajikan." Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, "Wahai orang-orang, siapa saja yang menginginkan apapun, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kalian mau." Orang-orang pun berkumpul di rumahnya dan dia memberikan segala apa yang dimilikinya, hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberikan pria itu kain istrinya. Tak berselang lama, datang lagi seseorang untuk meminta sesuatu kepada Habib. Habib pun memberikan bajunya sendiri, hingga ia menjadi telanjang dada. Setelah kejadian itu, Habib Al-Ajami mulai sering menyepi di tepi sungai Efrat. Di sana ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah. Setiap hari, siang dan malam ia belajar di bawah bimbingan Hasan Al-Basri. Tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya ia dijuluki Al-Ajami atau barbar. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Suatu hari istrinya meminta untuk memberinya nafkah sehari-hari. Maka ia pun pergi keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. "Wahai suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apa-apa?" tanya istrinya. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi katanya setiap 10 hari sekali aku akan menerima upah," kata Habib memberitahu. "Begitulah seterusnya.
Setiap hari Habib pergi ke tepi sungai Efrat dan beribadah di sana. Hingga akhirnya hari ke-10 pun telah tiba. Ia bingung harus menjawab apa bila ditanya sang istri, "Apa yang dapat aku bawa pulang malam ini dan apa yang akan aku katakan pada istriku?" kata Habib merasa cemas. Sementara di tempat lain, istri Habib yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, beberapa orang kuli panggul membawakan karung-karung untuk diberikan kepada istri Habib. Sontak ia pun terkejut dan bertanya, "Apa ini dan dari siapa?" Lantas muncullah pemuda tampan dan memberitahukannya bahwa karung-karung tersebut berisi gandum, daging domba, minyak, madu, dan rempah-rempah. "Wahai ibu, saya diutus oleh tuanku untuk memberikan upah kepada suamimu, dan ini uang 300 dirham sebagai tambahannya. Sampaikan pada suamimu bila ia tingkatkan amalnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda itu pun segera pergi berlalu. Adapun Habib, ia melangkah pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus memikirkan jawaban apa yang akan dikatakan bila nanti ditanya sang istri tentang upah yang telah ia janjikan. Ketika ia semakin mendekati rumahnya, ia mencium aroma roti dan masakan. Melihat Habib telah datang, sang istri berlari menyambutnya. Ia pun segera mengajaknya masuk ke rumah. Ia membersihkan wajahnya dan berlaku sangat lembut padanya. "Wahai suamiku, tuanmu itu sangat baik. Ia sangat dermawan dan murah hati. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui seorang pemuda tampan. Dan katanya, bila engkau mau berusaha lebih giat, ia akan menambah upahnya," kata sang istri memberitahu. Habib pun menjadi terkagum-kagum. "Ya Allah, aku bekerja selama 10 hari kepadamu, dan engkau memberikan semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, upah apa lagi yang akan engkau berikan?" kata Habib dalam hati. Demikianlah sekilas kisah tentang Habib Al-Ajami yang dulunya seorang rentenir tapi bertobat dan menjadi seorang waliullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Fariduddin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Taubatnya seorang raja kafir yang sombong. Dikisahkan, dahulu di suatu negeri ada seorang raja yang sangat sombong dan suka menghina. Kesombongannya ini bukan ditunjukkan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang merupakan Tuhannya orang Muslim. Saking tidak sukanya kepada Allah, raja tersebut bahkan sampai mengejeknya. Baginya Tuhan yang sejati adalah berhala yang disembahnya. Akibat perbuatannya ini membuat kaum muslimin merasa geram dan jengkel. Mereka tidak mempermasalahkan raja menyembah berhala, tapi kalau sudah menghina dan mengejek Allah, maka jalan satu-satunya adalah dengan memerangi dan membunuhnya. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin melawan raja beserta pasukannya. Dengan izin Allah, raja dan pasukannya berhasil dikalahkan. Sementara raja yang sombong itu berhasil ditangkapnya hidup-hidup. Kemudian kaum muslimin saling berunding memikirkan bagaimana membunuh raja dengan cara yang menyakitkan. "Bagaimana cara kita membunuhnya? Ia telah berbuat sombong terhadap Allah," tanya salah satu dari mereka. Akhirnya mereka bersepakat meletakkan sang raja di sebuah bejana besar dengan kepala diikat, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Ketika sang raja merasakan panasnya api, maka ia berteriak memanggil nama berhala-berhalanya dengan berharapan bisa menolong dirinya. "Hai Lata, selamatkanlah aku. Hai Uzza, selamatkanlah aku dari siksa yang aku alami saat ini." Akan tetapi usahanya sia-sia.
Yang ada api malah semakin membesar yang membuat dirinya semakin kepanasan. Menyadari bahwa berhala-berhala yang ia sembah tak bisa menolongnya, ia pun putus asa dan meminta pertolongan Allah. Lalu terucap kalimat tauhid dari bibirnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ia terus mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang, hingga akhirnya Allah menurunkan hujan lebat. Api yang tadinya menyala-nyala dengan besar seketika langsung padam dan bejana pun menjadi dingin. Kemudian Allah mengirimkan angin besar dan menerpa bejana tersebut hingga melayang di udara. Raja yang masih dalam bejana semakin panik dibuatnya, tapi ia terus mengucapkan kalimat tauhid. Angin pun datang semakin besar yang membuat bejana itu terbang semakin jauh. Akhirnya bejana tersebut mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh kaum yang tidak mengenal Allah. Melihat ada bejana besar jatuh dari langit, kaum ini pun penasaran dan mendekatinya. Mereka memeriksa dan membukanya. Tiba-tiba mereka melihat sesosok manusia. Dengan segera mereka mengeluarkan raja tersebut dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang telah terjadi denganmu?" Raja itu menjawab, "Aku adalah raja di suatu wilayah." Kemudian sang raja menceritakan kisahnya kepada kaum tersebut. Mendengar kisah menakjubkan yang dialami sang raja, mereka semua pun memeluk Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Pencuri buntung. Dikisahkan, ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya, barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan, ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberinya teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera. Akhirnya, pada suatu hari, si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini?" tanya mereka. "Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan? Biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya," ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut, karena bagaimanapun juga mereka tak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas selalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian, "Tuan Hamid, berapa kerugian yang kau alami?" Tuan Hamid pun menjawab, "Kerugiannya sih tidak berapa, tapi dia mencurinya hampir tiap hari." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri,
Sudah berapa kali kau tertangkap? Si pencuri dengan santainya menjawab, Ya, sudah sering Tuan Abu. Oh, begitu. Oke, jadi karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman, kata Abu Nawas. Hukuman? Hukuman apa? Tanya si pencuri terkejut. Hukumannya yaitu 100 kali cambukan, jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. Apa? Tuan Abu sungguh tega. Saya ini kan orang cacat, Tuan Abu. Lihatlah, tangan kanan saya buntung, balas si pencuri. Itu nggak usah khawatir, saya akan berbuat seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid, timpal Abu Nawas. Maksudnya bagaimana Tuan Abu? Tanya si pencuri tak mengerti. Jadi gini, 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapatkan 50 cambukan, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, dalam hati si pencuri berkata, dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang mau melaporkanku, karena sama-sama akan mendapatkan hukuman. Pikirnya, oh begitu, baiklah saya setuju, sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya? Protes Tuan Hamid. Sudah, Anda turuti saja perintahku, balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. Kurang ajar, sakit sekali tubuhku. Akan kubalas dengan lebih keras lagi, pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun, ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya? Tukas Abu Nawas. Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya, balas si pencuri. Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan kan? Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil, protes Abu Nawas. Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu, tanya si pencuri. Ya aku gak mau tahu. Dan aku tidak akan membiarkanmu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri, ujar Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukuman yang telah ia terima. Hei pencuri, kalau kamu sampai mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini, ancam Abu Nawas. Dan sejak saat itu, si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak mencuri lagi. Pemuja pohon apel. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat buah apel. Namun yang membuat Abu Nawas kaget,
ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon apel. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya, itu suatu hal yang mustahil. Karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemah. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah-buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buahnya," ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas berada di suatu pasar bersama kawan-kawannya. Ia duduk di bawah pohon yang rindang sambil memakan buah anggur. Saat itu ada seorang pedagang lewat dengan kendi penuh air. Ia memperhatikan Abu Nawas dan berpikir untuk menggoda dan mencoba menjahilinya. Pedagang itu berkata, "Hei Abu Nawas, kamu tampak sangat kehausan. Maukah kamu minum air dari kendi ini?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tentu saja aku mau, aku akan minum. Tapi jika kendi itu dapat terbang menuju mulutku." Mendengar jawaban tersebut, kawan Abu Nawas sontak tertawa terpingkal-pingkal. Pedagang itu jadi malu dan tidak tahu harus berkata apa. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jika kendi itu tidak bisa terbang, berarti kamu tidak akan bisa meletakkan airnya di mulutku." Suara tawa kembali pecah yang membuat si pedagang bertambah malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Obat semua masalah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja.
Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, ya karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa.